lagi bersama aku Anggun Putri Selayani. Aku akan mempresentasikan tentang reformasi gereja dengan pengampu guru sejarah peminatan yaitu Pak Eko. Guys, bantu aku cari orang yuk. Kak, boleh nanya nggak apa itu reformasi gereja sama upayanya? Oh, itu. Reformasi gereja dapat dimaknai sebagai pembaruan dalam kehidupan gereja. Reformasi gereja terjadi sebagai upaya untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat. Kasih, Kak. Ya, sama-sama. Nah, guys, kita kan tadi kan sudah tahu tuh apa itu reformasi dan upayanya. Sekarang kita cari tahu lagi yuk, apa faktor-faktor yang melatar belakangi reformasi gereja dan siapa tokohnya. Ikut aku yuk. Hai Kak, boleh dulu gak? Boleh. Mau nanya, apa saja sih faktor-faktor yang melatar belakangi reformasi gereja? Perkembangan pemikiran pada masa Renaissance menyebabkan beberapa orang mulai mempertanyakan kemurnian ajaran yang disampaikan pihak gereja. Secara umum, kemunculan reformasi gereja disebabkan faktor-faktor berikut. Adanya penyimpangan yang dilakukan gereja Katolik. Perkembangan paham humanis yang menyebabkan banyak orang dapat membaca dan menerjemahkan Alkitab. Paus mempunyai kekuasaan besar, yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Dan siapa sih tokohnya? Tokoh yang ada di balik reformasi gereja yaitu Martin Luther. Sebagai langkah awal gerakan reformasi, Martin Luther memasang daftar 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg, Jerman, yang isinya mengkritik peranan gereja. Makasih ya, Kak. Halo guys, jadi di samping aku ada Dwi. Saya akan nanya-nanyai seputar perkembangan reformasi gereja. Apa sih perkembangan reformasi gereja? Martin Luther mendirikan gereja sendiri yang disebut Lutheran. Beberapa golongan mengikuti tindakan Martin Luther dengan mendirikan gereja sendiri. Setelah tahun 1929, berbagai aliran gereja tersebut dinamakan Protestan. Gerakan Protestan merupakan kelanjutan dari gerakan reformasi gereja. Golongan Protestan menghendaki ajaran agama dilaksanakan sesuai Alkitab. Peristiwa proses oleh golongan Protestan menandai lahirnya agama Kristen Protestan. Gerakan Protestan menghendaki pembaruan gereja untuk kembali pada ajaran Kristen awal. Terima kasih, Kak. Reformasi gereja telah menyebabkan berkembangnya pemikiran baru. Setiap individu menuntut kebebasan dalam mengekspresikan keyakinannya. Apa saja sih pengaruh reformasi gereja itu? Jadi saya akan menanyakan ke teman saya, apa pengaruh reformasi gereja bagi masyarakat dunia? Reformasi gereja mendapat tentangan di kalangan umat Katolik. Pihak yang menentang reformasi gereja menamakan gerakannya dengan sebutan gerakan kontrareformasi. Gerakan ini juga menghendaki perubahan dalam gereja. Gerakan reformasi gereja mengakibatkan wilayah Eropa terbagi menjadi dua bagian, yaitu Eropa terbagi menjadi wilayah utara dan selatan berdasarkan keyakinan agama. Kaum Protestan mendominasi wilayah Eropa bagian utara, sementara itu kaum Katolik menguasai wilayah Eropa bagian selatan. Selain menyebabkan perpecahan, reformasi gereja turut mempengaruhi perkembangan kesenian di Eropa. Pada masa itu, reformasi gereja mempengaruhi perkembangan seni barok. Seni barok mengalami perkembangan pesat di India, Spanyol, Jerman, dan Polandia. Salah satu hasil karya seni barok adalah lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Selain pengaruh reformasi gereja bagi masyarakat dunia, ada juga pengaruh reformasi gereja bagi masyarakat Indonesia. Pengaruh reformasi gereja di Eropa juga masuk dalam kehidupan bangsa Indonesia loh. Pengaruh reformasi gereja masuk di Indonesia bersamaan dengan kedatangan bangsa-bangsa barat. Yang pertama, kegiatan misi dan janding. Coba dong Kak, jelasin sedikit tentang kegiatan misi dan janding. Misi adalah kegiatan untuk menyebarkan agama Katolik. Penyebaran agama Katolik di Indonesia pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Misi terbesar di wilayah Kepulauan Maluku dilakukan oleh seorang Spanyol
anggota Ordo Serikat Jesuit bernama Franciscus Xaverius pada tahun 1506 sampai 1552. Terus bagaimana sih penyebaran agama Kristen Protestan di Indonesia? Penyebaran agama Kristen Protestan dilakukan melalui kegiatan Zending. Penyebaran agama Kristen dilakukan oleh bangsa Belanda. Kegiatan penyebaran agama ini dilakukan selama tidak mengganggu kegiatan perdagangan. Lalu ada sinkretisme. Apa sih sinkretisme itu? Sinkretisme berasal dari kata sinkretis yang berarti penyesuaian dua aliran berbeda. Dalam konsep penyebaran agama, sinkretisme berarti mencampurkan dua aliran agama. Sinkretisme agama Kristen terjadi di berbagai tempat di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Untuk menjadi seorang Kristen, ada beberapa mereka berusaha memasukkan pemikiran Kristen dalam alam pikiran masyarakat lokal. Efek gedang kluthuk siramu manto-manto tak kira dangdutan putih pojok loro. Hari ini jangan lupa memakai helm. Patuhi lalu lintas, jangan berbonceng 3 orang.